Baik, sehat selalu Pak Niko, Ya. terima kasih. Terus Terima kasih. menginspirasi kita semua untuk bertumbuh menjadi Sama-sama lebih Mas baik. Hendra ya. Baik, sahabat semuanya, sekali lagi yang karena masih banyak sekali yang hubungin kita, tanya-tanya terus di komentar, kadang nggak bisa jawab. Bagaimana cara ikut kegiatan atau bergabung dengan Bos Niko dan lain sebagainya, mendapatkan bimbingan. Silakan mungkin nanti bisa WA saya, akan saya hubungkan dengan Mas Roni, begitu ya teman-teman semuanya. Jadi biar nanti jelas di situ, nanti ada panduan-panduannya yang disampaikan Pak Niko dari awal, mulai dari mandi garam grosok Ya. sampai kemudian uang ganjil gitu, ada lengkap di sana, dan mudah-mudahan itu bisa jadi senjata pamungkas untuk menjebol portal-portal kemiskinan. Betul. Kita gitu ya. Dan pasti Bukan terjadi. mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, karena ini Ya. ilmu pasti. Jadi masuk dalam kategori ilmu metafisika. Oke. Fisika itu pasti. Saya menyadari bahwa bangsa kita, ya, leluhur saya, ya, leluhur kita semua lah ya. Jadi karena saya dibesarkan dari leluhur yang punya dampak waktu itu ya, di masa kehidupan beliau kan itu. Saya belajar dari nilai-nilai yang diajarkan leluhur saya, ya, kemudian dari beberapa referensi, beberapa sumber, bahwa memang bangsa kita ini bangsa yang besar dan akan mengalami siklus. Nah, ya, siklus kembali kepada bangsa yang besar tadi. Nah, tugas saya sebagai bagian dari anak bangsa, ya, kami mulai melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar, pribadi yang besar. Dengan apa? Dengan mengajarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai peradaban yang dilakukan oleh leluhur kita dulu. Jadi di samping saya mengajar, saya praktek juga, karena selama ini banyak orang hanya mengajar teori. Kalau teori ini kan belum terbukti gitu kan. Ya, justru saya juga mengajar secara konsisten dan saya praktekkan dalam kehidupan. Justru dengan kesadaran tadi kita bisa mengubah kehidupan banyak orang. Padahal kalau mau menjadi pribadi yang luar biasa harus berbeda dengan yang biasa. Dan yang biasa ini porsinya lebih banyak daripada yang luar biasa. Maka untuk mempercepat proses penerimaan dengan mengucap syukur tadi, saya selalu perintahkan gitu, tenang, perbanyak syukur, tenang, pasti akan terjadi keajaiban. Maka Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Karena saya nggak pernah melihat yang terduga, yang tidak terduga jauh lebih besar. Kalau yang terduga itu sangat kecil sebetulnya, vibrasi sebetulnya, ya, mengubah tadi pola lama tadi, mengubah logika yang ngeyel-ngeyel tadi. Hatimu ada kerinduan untuk selalu berbagi, bermanfaat. Kamu punya nilai bagi kehidupan ini. Karena uang itu kan disebut nilai mata uang. Nah, kalau kamu mau punya frekuensi yang sama dengan uang, maka jadilah pribadi yang bernilai, punya nilai-nilai kehidupan bagi orang lain. Artinya apa? Frekuensinya udah nyambung ini, udah sama. Jadi kalau kamu udah bernilai, bermanfaat hidup bagi banyak orang, nggak usah mikir uang. Uang otomatis akan datang karena suplainya pasti akan terus. Jadi kayak radio itu, katakanlah radio A dengan frekuensi 905 FM. Kalau frekuensinya sama, kan suplai suaranya terus-menerus, nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau begitu geser, kamu bicara ego, nafsu, keserakahan, kekhawatiran, ketakutan, berarti frekuensinya udah geser. Suplainya mulai tersendat. Nah, kalau mudah rakus, tamak, ini jauh dari frekuensi itu. Justru sumbernya akan semakin berhenti. Nah, selama ini kenapa banyak orang stres? Karena dia hanya menganggap rezeki itu dari sumber yang terduga saja. Sementara yang terduga ini sudah buntu. Yang terduga ini udah gak ada harapan gitu loh. Secara logika mereka yang terduga ini sumbernya udah kering. Dan itu saya ajari apa? Mengakses sumber rezeki yang tidak terduga. Dan yang tidak terduga itu jauh lebih besar
daripada yang terduga. Ini yang saya ajarkan. Ya pertama gini, jadi ketika sesuatu datang itu ada dua hal yang bisa dilakukan banyak orang. Yang pertama reaktif. Reaktif itu cenderung negatif, tapi coba berusaha untuk responsif. Jadi reaktif dengan responsif itu berbeda. Responsif itu kita terima dulu, kita olah dulu, kita analisa dulu. Dan selalu dalam kesadaran bahwa semua yang datang ke tempat kita itu masih netral. Belum ada artinya apa-apa. Nah sekarang tinggal kita mau kasih arti apa ini. Kalau kita kasih arti ini masalah, ya kan menjadi masalah. Kalau kita kasih arti bahwa ini merugikan kita, ya kita akan rugi. Tapi justru saya rubah itu. Tuhan terima kasih. Ini bungkus Tuhan. Di Bali ini ada berkah yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Jadi itu saya selalu menjaga kesadaran saya kan. Tuhan terima kasih. Yang ini pun baik buat saya Tuhan. Ini bungkus untuk sebuah hadiah yang jauh lebih besar. Ya, beri aku kekuatan Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan segera membuka bungkusnya itu supaya aku segera menikmati isi. Ternyata isinya luar biasa. Mungkin kalau orang tahu isinya mungkin juga mau mengalami, aku tak mengalami yang panik aja kalau mereka tahu isinya. Maka kalau selama ini banyak orang melihat saya dari YouTube tentang pengajaran-pengajaran secara lisan. Nah kemarin prakteknya Pak. Kalau kita bicara ke dalam ini ya, mindset ya. Jadi pikiran kita itu gini, pikiran kita itu seperti asisten. Jadi apapun yang kita perintahkan kepada pikiran kita, pikiran itu akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban gitu. Karena tadi saya perintahkan ke pikiran, tenang pikiran ya, yang ini pun baik buat aku. Di balik semuanya ini ada berkat yang disediakan Tuhan. Dalam hal ini pun ini caraku untuk aku menaik level yang lebih tinggi. Jadi kan otak saya perintahkan itu. Jadi ingat ya, otak itu seperti asisten. Dia akan mencarikan jalan. Apapun yang kita perintahkan ke otak sampai ketemu jawab. Jadi selalu maknai bahwa semua yang datang ke tempat kita itu baik adanya. Baik adanya. Dan Tuhan katakan apa? Aku tergantung persangkaan hambaku. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat buat aku, tetapi Tuhanku sanggup mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Nah, itu Tuhan yang demokratis, artinya ya aku tergantung perasaan kamu, aku tergantung imanmu, aku tergantung pemanaanmu gitu loh. Jadi Tuhan kita itu punya Tuhan yang luar biasa sebetulnya, sangat-sangat demokratis. Maka sumber kekayaan paling tinggi adalah di mana? Di otak kita ini. Ya, ini daya kreativitas ilahi yang tanpa batas. Nah, seringkali kita ini kan bicara hal-hal yang wajar, hal yang sifatnya biasa-biasa saja. Sementara otak kita ini punya kemampuan yang luar biasa, tapi seringkali kita hanya bicara tentang kebanyakan orang gitu loh. Coba Elon Musk, kita sebentar masih bicara ribut tentang ideologi, tentang pengajaran agama dan lain-lain. Sementara Elon Musk sudah berpikir apa? Kehidupan di Mars. Dan ternyata bisa. Artinya otak kita ini punya kemampuan yang unlimited. Tapi karena kita sudah terpatok dengan nilai-nilai kewajaran tadi, nilai rata-rata tadi, akhirnya Pak tidak bisa mengalami lompatan yang tinggi gitu. Nah rata-rata orang kalau mengalami itu kan dia akan marah-marah, membalas, ya kan? Itu rata-rata, mati kan itu kan? Nah justru kalau kita mau mengalami kebaikan-kebaikan itu kan harus menjadi pribadi yang di atas rata-rata gitu loh. Nah seringkali kita ini dihakimi orang karena kita berbeda dengan kebanyakan orang aja. Nah, kan rata-rata kan begini, wajarnya kan begini gitu kan. Nah justru ketika ada orang melakukan yang di luar kewajaran tanda kutip bagi mereka, ini dianggap aneh, dianggap menyimpang. Jadi seringkali kita tuh dihakimi orang karena kita berbeda dengan yang lain itu, pengadilan opini, karena kita berbeda dengan mereka. Banyak orang, maka ada kata-kata apa? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan orang-orang yang mengalami kehidupan yang di atas rata-rata itu porsinya sedikit, 5%. 5% kemudian data siku kan, kekayaan 5% penduduk dunia itu sama dengan kekayaan 95% penduduk dunia.
Nah, yang 95% itu rata-rata dan di bawah rata-rata. Nah, yang 5% itu orang yang di atas rata. Kesadarannya dimulai dari saya, dari keluarga, terus ke orang-orang sekitar. Dari orang yang sudah mengalami tadi juga akhirnya saya sarankan kamu harus menjadi berkah juga bagi yang lain. Tularkan itu. Ini dari 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, sekarang udah luar biasa yang mengalami dampak itu. Kalau Bos Niko di sini gitu ngebebasin semua tamu untuk makan, barangkali yang sudah berhasil dari sini mungkin bisa melakukan hal yang sama. Yang sama di rumahnya masing-masing. Bahkan kemarin saya dapat pas saya di Dubai juga di Semarang ada yang WA saya, Pak Niko karena kelas Jumat di Salatiga sementara belum ada, ini saya mengadakan di rumah saya Pak Niko. Wah keren. Ya, saya dikirim videonya, mereka juga sama memberikan makan yang hadir. Itulah yang saya rindukan Mas. Iya. Ya, jadi ada Niko-Niko di berbagai daerah. Ilmunya begini Mas Indra. Hidup kita ini dipertemukan untuk saling melengkapi. Jadi saya ketemu Mas Indra akan melengkapi kekurangan yang ada dalam diri saya. Sebaliknya seperti itu. Saya ketemu Mas Indra, saya bisa mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada di Mas Indra. Kan indah. Iya benar. Kalau kita bergandengan tangan saling mengisi tadi lah, saling mengisi. Nah, selama ini banyak orang energinya kan kompetisi. Iya. Ketika kemarin ada yang ngajak debat saya, nggak ada gunanya. Saya lama di kampung itu membayangkan andai kata kemudian mereka yang secara level kemakmurannya itu udah di atas rata-rata gitu ya, terus berusaha untuk menanggung kanan kirinya yang nggak mampu itu tuh, nggak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin juga. Nggak ada orang miskin. Justru ya ini sebenarnya kan ya kita sampaikan tuh, jadi kami ada yayasan, kami ada orang yang mau bayar semesteran, meneruskan kuliah nggak bisa. Kayak saya katakan, ayo hubungi yayasan. Ya kami sudah melakukan lah. Bahkan silahkan kalau ada yang membutuhkan. Iya. Makanya kita berkolaborasi. Ya, justru harus berkolaborasi, jangan berkompetisi. Nggak ada gunanya. Orang yang berkompetisi itu apa? Energinya sudah terkuras dulu. Kita di Ngaji Roso juga ada kegiatan seperti itu. Ya, makanya kolaborasi nanti saling peduli. Betul. Gitu ya. Monggo nanti. Kalau ada yang membutuhkan lebih perhatian lebih lagi bisa bersama dengan kami kan itu. Terang yang kecil tadi, ya, ketika bersama-sama dilakukan akan menerangi seluruh Nusantara. Nah, ini Pak Niko, ke depan itu kan diproyeksikan pemimpin-pemimpin di Republik ini tuh kayaknya bocah-bocah gitu ya, kayaknya anak-anak muda gitu. Nah, Pak Niko ya pemerhati Nusantara, peduli terhadap kejayaan Nusantara itu, pandangannya, pikirannya tentang itu apa? Ya, ini kalau kita kembali ke cerita Mahabharata ya. Jadi Mahabharata itu kan menggambarkan perang antara kebaikan dan angkara murka. Nah, ini kalau kita bicara lagi, Kurawa itu kan jumlahnya 100, Pandawa juga cuma 5. Artinya apa? Keburukan, kejahatan itu banyak porsinya, banyak pengikutnya. Nah, sementara yang terpilih tadi hanya 5. Nah, jadi perang Bharatayuddha itu akhirnya semua yang tadi sudah meninggal semua. Ya, yang tahu-tahu sudah meninggal. Akhirnya ada raja muda namanya Parikesit, ya Parikesit. Dan waktu itu semua yang tua-tua sudah meninggal termasuk Krishna, ya. Dan yang masih hidup itu adalah Baladewa waktu itu. Baladewa dapat tugas dari dewa untuk mengawal raja muda ini sampai dia naik tahta. Artinya apa? Ini tongkat estafet pemerintahan ini harus kembali kepada anak muda ini, anak muda. Nah, ini saya nggak bicara politik, saya melihat kondisi bangsa kita ini. Kalau saya melihat sekarang ini munculnya pemimpin muda, ya. Dan kalau kembali seperti cerita pewayang tadi, ya seorang Baladewa itu orang yang tegas, ya. Pemberani, tegas itu kan. Nah, ini didapat tugas untuk mengawal sampai
anak muda ini naik tahta. Iya. Ya, Teori ini- siklus ini kalau Mbah Gatot itu teori Ya, siklus. jadi lah, makanya ya. siklus tadi ya. Dia akan kembali, makanya Nusantara mercusuar dunia ini bukan omong kosong, itu pasti terjadi. Pak Niko, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Hendra dan Sehat tim selalu. semuanya. Nggih. Untuk teman-teman Ngaji Rojo, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, dan happy bareng. Nusantara Jaya. Saya Rahayu.